Halo Sobat Teknologi, jumpa lagi dalam PodX Special Edition. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, sekjen dari sebuah asosiasi pengusaha IT, ya ITC lengkapnya, ya. Dan beliau ini tokoh yang sangat sulit untuk dijumpai karena hampir setiap hari beredar terus ya, di mana ada event teknologi pasti beliau ini ada di depan yang memberikan sambutan ya, welcoming remark dan sebagainya. Hari ini kita beruntung bisa menghadirkan spesial figur Bapak Franky Christian ya. Pak Franky, welcome to PodX ya. Hari ini kita membuatkan XR Time yang spesial buat Bapak ya. Kita main ke tepi pantai ini, biar nggak bosan. Biasanya main di mall, di event-event venue ya. Nah, kali ini kita ajak bersantai sambil kita ingin membahas sesuatu yang sebenarnya agak berat ini. Bicara tentang ICT di Indonesia gitu ya. Saya langsung ya, jadi saya langsung masuk ke segmen yang agak berat ini. Jadi kalau bicara perkembangan teknologi di Indonesia, bicara asosiasi, ekosistem ini memang sangat related dengan yang namanya regulasi ya, dengan government gitu ya. Kira-kira existing regulasi yang sekarang ini yang di-create oleh pemerintah yang sudah ada, kita ingin jawaban jujur ini, menghambat atau mendukung? Ya, oke, makasih. Pertama, terima kasih Pak Karim sudah mengundang saya ada di tengah-tengah pinggir hotel ya, langsung ke laut ini. Jadi rasanya harusnya ada angin ini ya, harusnya ada angin ya. Jadi biar rasanya lebih benar-benar ada anginnya nih ya. Ya, jadi kalau balik ke pertanyaan yang tadi disampaikan ya, jadi kami di Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau Aptiknas melihat apa yang mungkin peran pemerintah khususnya dalam mengeluarkan regulasi terkait dengan TIK ini. Kita lihat apa ya, ya jujur kata mungkin ada yang memang bisa atau memiliki konsentrasi tertentu lah, jujur ya bilang. Jadi artinya mungkin dalam 5 tahun atau 10 tahun lah kita bicara pemerintahan yang sekarang, ada titik-titik mereka memiliki fokus tertentu dan regulasinya lebih banyak memang dikonsentrasikan ke sana. I see. Misalnya 10 tahun yang lalu kita lihat gegap gempitanya startup, ya kan? Kemudian startup diberikan kemudahan dan regulasi. Menurut saya baik karena itu sejujurnya adalah peran pemerintah ya di situ gitu kan, untuk bisa membuat ekosistem ya, kita bicara ekosistem. Jadi tidak hanya tidak hanya kami di industri, tapi juga di akademisi, ada di masyarakat gitu ya. Di situ juga ada media, ada komunitas di situ. Itu bisa merasakan dampak dari regulasi yang dibuat. Nah, cuma memang saya harus akui juga dalam mungkin makin ke sini pemerintah ini bukan jadi regulator nih kebanyakan. Tapi juga sudah mulai memainkan peran menjadi operator. Nah, ini yang kadang-kadang kami coba kritisi. Karena apa? Karena ada mungkin yang harusnya itu adalah part of masyarakat, komunitas, industri, tapi somehow itu pemerintah juga mengambil bagian dari situ, peran di situ. As operator dan sekaligus player ya? Sekaligus player gitu kan gitu. Jadi harusnya kan mereka adalah regulator. Ya. Kalau kita lihat kebijakan-kebijakannya dalam 10 tahun ini mungkin sudah mendukung apa yang kita lihat, misalnya perkembangan startup kita, e-commerce kita booming, ya kan. Kemudian apalagi bagaimana pemerintah juga memastikan semua aspek pemerintahan sudah mulai menggunakan digital atau transformasi digital. Ingat juga 2018 pemerintah mengeluarkan Making Indonesia 4.0, ya kan. Jadi kalau dari segi itu kita sangat mendukung. Makanya kami Aptiknas itu termasuk asosiasi yang paling sering ada di depan untuk mengawal apa yang pemerintah coba buat. Baik. Gitu kan. Nah, saya sekarang mau mundur dulu. Ya. Jadi itu tadi bikin panas dulu ya. Nah, sekarang saya mau tarik mundur. Sempat udah disebut Pak Franky Christian ini adalah sekjen dari Aptiknas. Ya, Aptiknas ini adalah Asosiasi Pengusaha Informasi Teknologi dan Komunikasi Nasional. Ya, teknologi informasi, Pak. Ya, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kalau tidak salah 15-20 tahun yang lalu itu orang mungkin lebih tahu Apkomindo ya. Iya.
Ya. Kemudian ini berubah menjadi Aptiknas ya. Boleh sedikit cerita Pak? Jadi biar audiens juga tahu. Ya. Gimana nih histori yang dulunya Apkomindo kemudian berubah menjadi Aptiknas? Ya mungkin kalau singkatnya begini, kalau diceritain tuh bisa 2 hari 2 malam Pak. Jadi takutnya teman-teman kasihan di sini, audiens juga nungguin nggak selesai deh. Tapi singkatnya begini, Apkomindo itu asosiasi yang mungkin termasuk asosiasi tertua di Indonesia. Ya, Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia. Mereka berdiri tahun 91 ya. Jadi memang sudah lama sekali. Ya, tapi kita lihat dalam perkembangan memang dunia IT ini kan, TIK ini kan bergerak terus, berkembang terus gitu ya. Apkomindo sementara waktu itu fokusnya hanya kebanyakan komputer ya? Lebih di hardware ya, lebih di hardware ya. Kemudian akhirnya ya terlepas dari faktor pergolakan dan kasus internal ya, kita sebutnya demikian. Nanti kalau audiens mau cari tahu, googling aja deh, langsung pasti dapat banyak ya. Tapi Apkomindo kemudian tetap ada sampai sekarang. Kami juga tetap menjadi pengurus di Apkomindo, tapi kita lihat bahwa semangat dan dinamika dengan era keterbukaan, ya, dengan banyaknya perkembangan teknologi yang terjadi, kami bertransformasi 2017 menjadi Aptiknas. I see. Itu. Nah, dengan bertransformasi ini kami membuka diri ya, selama Anda berusaha di bidang IT, khususnya kalau di kita di Indonesia sebutnya TIK, itu mereka bisa menjadi anggota dan merasakan langsung networking yang Aptiknas bangun selama ini gitu. Oke. Baik. Nah, saya masuk, kita panas kembali nih. Ya. Jadi saya mau langsung menuju ke pertanyaan to the point. Kita bicara tentang kesenjangan digital. Ya, memang era digital yang kita dengungkan saat ini gitu ya, dimanapun kita mendengar tentang era digital, tapi satu sisi menyisakan yang namanya kesenjangan. Jadi ada gap gitu ya. Menurut Pak Fengki, siapa sih yang paling diuntungkan dalam ekosistem teknologi di Indonesia ini? Ya, kalau kita bicara kesenjangan digital ini, sebetulnya kita kalau bicara saat ini Indonesia sedang dalam apa yang kita sebut dan pemerintah sebut juga sebagai bonus demografi. Jadi kita akan memiliki masa anak-anak ataupun generasi muda, generasi produktif itu lebih banyak. Nah, generasi muda dan produktif ini akan sangat tergantung dengan teknologi digital. Ya, kalau kayak kita, kalau zaman saya kan belum ada digital. Mungkin kita dulu sebutnya elektronik gitu ya. Nah, saya dulu lulusan elektronik komunikasi gitu. Jadi masih elektronik gitu. Ya, tapi dalam waktu berapa tahun kemudian perangkat elektronik yang demikian besar jadi kecil dan sangat digital gitu kan. Dan ini bisa Nah, yang jadi masalah memang adalah kesenjangan ini terjadi karena apa? Menurut saya itu satu memang kita tidak bisa pungkiri negara kita ini kepulauan. Karena negara kita kepulauan, faktor yang paling utama menjadi permasalahan adalah infrastruktur teknologi. Iya. Infrastruktur teknologi digital. Dalam hal ini bahasa umumnya internet. Ya, ketersediaan internet meskipun dari hasil dari teman-teman laporan dari teman-teman ABJI, masyarakat Indonesia ini sudah sampai 70-80%. Tapi memang kita harus bilang masih banyak di daerah-daerah yang blank spot. Masih banyak di daerah-daerah yang memang tidak tersedia internet. Saya masih ingat berapa tahun yang lalu juga kalau kerja di daerah ya kita mesti naik ke posisi yang lebih tinggi permukaannya untuk bisa dapatin sinyal misalnya gitu kan. Belum lagi di daerah-daerah yang sebetulnya itu sudah layak tersedia koneksi internet, ya, at least ada BTS di situ. Tapi karena secara kalkulasi dia tidak masuk hitungan, jadi tidak ada yang mau invest di situ. Nah, itu dia sebabnya pemerintah kita meluncurkan program yang dilakukan oleh Kominfo beberapa tahun ini. Cuma memang saya harus lihat bahwa sampai sekarang pun kita juga bahkan di daerah-daerah Jawa sendiri yang notabene sebetulnya adalah kantong-kantong penduduk ada di sana, ini blank spot masih. Jadi koneksi pertama adalah koneksi kesenjangan karena tidak adanya ketersediaan internet. Itu yang paling simpel ya kalau kita lihat. Nah, yang kedua, ya saya harus syukuri juga gara-gara pandemi sebetulnya. Kenapa? Gara-gara pandemi orang yang di ujung sana jadi tahu Google Meet. Tadinya kan nggak tahu Google Meet apaan gitu kan, nggak tahu digital ya, nggak tahu Zoom ya kan. Yang dulu kita bicara sebelum pandemi, ayo dong kita go digital, kita literasi digital, itu susah sekali. Tapi gara-gara pandemi orang jadi tahu
at least orang tahu WA call lah paling simpel. Dan mau belajar, mau nggak mau, nggak ada punya pilihan lain gitu ya. Jadi ada sesuatu hikmah dari kasus pembelajaran dari pandemi yang kita alami bersama. Nah, literasi digital yang tadinya demikian sulit agak bisa cepat nih, ya, karena yang tadinya tidak terbiasa menggunakan produk digital, teknologi digital, hardware dan software, mau nggak mau mesti belajar. Terpaksa. Jadi ini ada kasus yang menarik yang gara-gara pandemi justru kita jadi lebih bisa go digital. Nah, kesenjangan digital yang kita lihat berikutnya adalah ya mungkin dari faktor pendidikan ya. Jadi tadi ada faktor koneksi internet, ada faktor ini, literasi digital, ada pendidikan. Okay. Ya, pendidikan mungkin kalau kita lihat anak-anak kita yang mungkin masih generasi muda di kota-kota besar, di urban ini mereka umur 3 tahun aja udah main gadget. Ya kan? Yang di daerah ya mungkin belum gitu. Kemudian kita lihat juga apa yang pendidikan ini begitu mereka selesai keluar dari satu pendidikan, misalnya pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas, mungkin yang ada di daerah berbeda dengan ada yang di perkotaan besar. Ya, kemampuan untuk menggunakan teknologi digitalnya gitu. Kita nggak usah bandingin Indonesia dengan negara lain deh gitu ya. Jadi contoh kalau kami di industri kita bilang, oh ya kita perlu Java programmer. Kalau di negara Eropa, Java programmer itu diajarkannya dari SMP kali. Di sini baru kuliah belajar Java, belajar PHP dulu gitu kan. Ya udah, jadi memang kita udah ngeliat tuh perbedaannya ya. Jadi kesenjangan digital ini banyak faktornya gitu. Baik. Nah, berikutnya saya ingin tahu tentang keamanan data. Ya, jadi belum lama kan juga barusan disahkan ya undang-undang tentang perlindungan data privasi gitu ya. Jadi terkait isu kebocoran data yang sering terjadi di Indonesia, bagaimana pendapat Pak Franky ya mengenai pelindungan data pribadi ini ya dalam ekosistem teknologi yang memang semakin berkembang pesat? Apakah data kita betul-betul terlindungi? Ya, jadi satu undang-undang pelindungan data pribadi UU PDP ini disahkan 2 tahun yang lalu dan saya nggak tahu kapan video ini diluncurkan. Pokoknya nanti besok di Oktober 2024 ini sah 2 tahun dan harusnya sudah berlaku. Nah, yang jadi masalah Indonesia ini termasuk negara yang paling sering datanya ini tersebar di mana-mana. Datanya ini kita sering sekali banyak kena kasus data breach ya istilahnya, kebocoran data. Tapi kita ini kayaknya nyaman-nyaman aja gitu datanya bocor gitu ya. Punya nyawa 9. Ya entah punya nyawa 9 gitu atau punya NIK 9 gitu. Tapi NIK itu udah bukan informasi yang tidak sulit dicari gitu. Kalau nyari nama saya lengkap, NIK-nya pasti kelihatan cepet gitu. Nah, kita memang sudah mungkin kalau saya bilang memang sudah salah dari awal desainnya. Di KTP kita itu informasi itu lengkap banget gitu. Ya kan, golongan darah ada, ini ada gitu ya gitu. Jadi informasi itu udah sangat lengkap. Nah, sekarang NIK itu jadi penanda pajak juga lagi, NPWP kita juga lagi. Selesai sudah, data itu ada di mana-mana. Dan dalam waktu berapa tahun ini, let's say mungkin 3 tahun inilah data breach itu terjadi di mana-mana. Jadi memang mungkin kalau yang PR besarnya buat kita itu dengan adanya undang-undang pelindungan data pribadi, ini nanti yang masih buat pertanyaan buat kita ini, kalau kita di industri ini bicara, siapa nanti akan menegakkan undang-undang PDP ini? Ya kan? Badannya siapa nanti? Ya kan? Yang akan memonitor dan akan menjalankan undang-undang PDP ini. Itu yang dalam waktu 1 bulan ini apakah kita bisa lihat itu? Nah, ini yang mungkin salah satu poin juga yang kita bicarakan nanti di acara Aptiknas di tanggal 8 dan 9 Oktober. Ya, kita punya event tahunan nasional Cyber Security Connect di Bidakara. Nah, itu salah satu tema yang kita angkat 8 dan 9 Oktober karena nanti harusnya di Oktober itu juga kita ingin lihat gerakan pemerintah ini apa gitu ya. Memang kita pasti akan punya PR karena siapapun lembaga yang ditunjuk nanti juga akan perlu melengkapi struktur organisasinya. Ada nggak anggarannya? Strukturnya gimana,
Siapa yang melakukan ini dan itu, tupoksinya. Powernya juga. Setahun lagi Pak kita nunggu tuh Pak. Untuk benar-benar bisa jalankan. Nah cuma kita memang berharap ini sudah ada payungnya. Ya sudah ada payungnya pelindungan data pribadi. Tinggal bagaimana kita melihat pemerintah atau mungkin yang di sektoral sudah bisa menggunakan ini dengan maksimal. Yang kita lihat misalnya di sektor finansial, OJK, Bank Indonesia terus meregulasi turunan-turunan dari PDP. Kemudian di sektor enterprise, mereka terus untuk dipaksa mempersiapkan petugas khusus untuk menangani data. Ya, si data protection officer, kalau global approach-nya namanya data protection officer, mereka terus menyiapkan orang-orang ini ada. Dan kita selaku asosiasi juga diminta untuk berperan untuk bisa mensosialisasikan pentingnya data. Ya kan, apakah kita aware dengan data kita yang kita berikan ke orang lain gitu kan? Sekarang kan dengan mudah sekali kita ditanya dan pasrah aja kalau diminta KTP kan, ayo KTP-nya mana Pak buat masuk ke gedung. Untungnya masuk ke sini nggak diminta KTP. Baik Pak Pengki, saya mau lanjut lagi. Tadi sempat disinggung juga nih bicara tentang revolusi industri 4.0 gitu ya. Ya. Kira-kira ini dengan perkembangan teknologi dan kemudian otomatisasi ya di Indonesia, ini sebenarnya menciptakan lebih banyak peluang atau justru akan mengancam pekerja tradisional? Ya pertama sih saya harus lihat bahwa Making Indonesia 4.0 ini memang tadinya diharapkan bisa menaikkan level industri manufacturing kita. Ya saya harus bilang bahwa memang semenjak ada Making Indonesia 4.0 dan kemudian program-program turunannya ya, jadi ada ekosistemnya Cindy, ya kan, betul. Kemudian ada gedungnya PD, ya kan, kemudian ada pengukurannya Indi. Ini kita melihat bagian untuk sektor manufaktur untuk bisa berkembang lebih baik itu sudah mulai tertata. Cuma memang yang jadi PR besar menurut saya bukan di Making Indonesianya, tapi di PR besar kita adalah bagaimana kita bisa memproteksi market kita yang besar dari gempuran barang murah dari luar, terutama ini. Karena kalau barangnya lebih murah, kalau saya sebagai pengusaha ya, barangnya lebih murah di luar, ya saya ngapain bikin pabrik di sini? Mendingan saya impor aja sangat selesai. Masuk akal, ya? Iya, sangat masuk akal gitu. Nah ini menurut saya yang memang makanya kita lihat peran yang lain tuh ya, ada bagian yang mengatur tentang standar nasional Indonesia, barangnya harus ada SNI, barangnya harus kalau untuk market pemerintah harus ada TKDN gitu kan. Tapi kita mesti bilang juga apakah kita bisa memproteksi. Kita lihat berapa bulan ini berita-beritanya mengerikan kan, PHK lah. Ini nggak digantiin sama robot loh Pak Karim. Tapi karena industrinya bilang saya beli tekstilnya lebih murah dari luar, ya kan, daripada saya bangun sendiri di Indonesia. Nah karena ini jadinya akhirnya kan nggak ada yang beli, ya kan. Minggu lalu kasus pabrik kompor misalnya kan tutup gitu. Ya. Jadi maksud saya bagaimana sebetulnya kita bisa memproteksi. Saya harus bilang ya, karena dulu saya pernah punya tim developer bikin brand sendiri. Kadang-kadang produk kita di Indonesia kurang dihargai juga sama orang Indonesia sendiri loh ya. Masalah mindset ya. Masalah mindset. Lebih menghargai yang. Nah, saya ingat banget tuh ya waktu 20 tahun yang lalu ke satu negara di satu mall itu dia 4 lantainya isinya barang produksi mereka sendiri. Jadi kalau saya mau nyari barang yang brandednya, dia taruh di lantai paling atas, dia nggak kasih AC Pak. Jadi orang benar-benar dibuat nggak nyaman gitu. Nah di kita kan nggak, kebalikannya. Ya kan? Barang-barang branded luar negeri justru dikasih difasilitasi, diberi karpet merah, mereka bisa jualan dengan mudah di sini. Belum lagi gempuran lewat e-commerce loh Pak. Yang benar-benar kita punya borderless supply chain kan. Kan Anda bisa beli barang ini dikirim dari negara luar dengan mudah. Nah ini PR berat. Tapi kita lihat ya, sektor industri kita memang harus kita dukung terus. Karena kalau enggak, kapan kita punya kemandirian sebagai bangsa? Ini yang memang jadi menjadi sebenarnya industri 4.0-nya sendiri ini sesuatu yang bagus ya. Bagus. Menghasilkan banyak peluang gitu ya. Peluang. Justru yang jadi masalah yang tadi yang mesti dikonsen ya, bagaimana gempuran dari luar. Pemerintah bahkan ya kalau saya lihat ya, menstrategikan revolution industri 4.0 ini ke arah transformasi digitalnya.
Makanya kan ini dipakai untuk berbagai pengukuran untuk di BUMN, ya, untuk melihat seberapa baik mereka melakukan transformasi digital. Ya memang agak meluas ke sana, ya kan. Tapi memang saya harus bilang kalau bisa memang kita stick to apakah kita ingin punya industri yang cukup kuat di Indonesia. Karena kita punya market besar loh. Baik. Gitu. Oke. Next, ini masih ada kaitan. Kita bicara tentang kolaborasi dan kompetisi gitu ya. Jadi kalau dalam skup tataran di asosiasi menurut Pak Fengki, haruskah perusahaan teknologi lokal compete gitu ya, atau kita collapse ya? Dalam artian kita lebih baik berkolaborasi atau kita harus frontal berkompetisi dengan para raksasa teknologi asing yang memang sudah banyak masuk ke Indonesia. Ya. Jadi yang pertama, satu, kita mesti fokus ke apa yang menjadi kekuatan kita. Okay. Tadi udah kelihatan kan, market IT kita besar karena kita jumlah populasinya besar. Yeah. Nah sekarang kan tinggal gimana produk atau solusi yang kita buat atau kita bawa ini sesuai dengan market. Saya harus bilang bahwa dengan euforia startup 10 tahun yang lalu itu memang membuat banyak produk-produk bagus. Makanya Indonesia punya sekian banyak unicorn kan. Tapi apakah unicorn ini bisa sustain, bisa bertahan, itu yang kita lagi lihat, disaksikan sekarang ya, yang besar-besar udah mulai rontok. Nah jadi balik ke pertanyaan dasar, apakah kita lebih baik develop produk kita sendiri atau kita lebih baik ambil dari luar? Betul kan? Ya. Karena IT ini kan udah borderless bener-bener. Dengan mudah orang bisa masuk dan jualan gitu ya. Saya jujur kata di perusahaan saya sendiri pun banyak jual software luar negeri gitu kan, banyak bawa barang luar negeri gitu. Karena ya mereka melakukan itu dan ini. Nah, jadi ada satu hal penting yang kita kadang-kadang lolos di sini. Satu adalah research and development. Risetnya kita bagus, tapi nggak berhasil jadi masuk ke market, Pak. Developmentnya, R&D-nya kita bagus, tapi juga nggak berhasil diserap sama market. Ini kan why-nya kita mesti cari tahu dong. Kenapa di luar negeri sana ada orang-orang yang bisa bagus melakukan riset dan bisa masuk ke industri dengan mudah? Karena ini mereka benar-benar difasilitasi, dibantu untuk bisa buat seperti itu. Bahkan negara terdekat dari kita pun itu di-funding terus untuk bisa membuat produk oleh pemerintah mereka, dan itu menggunakan riset-riset yang mereka lakukan. Oke. Bahkan dibantu sampai ke exposure-nya juga. Sampai ke exposure-nya. Kita udah lihat terus terang sekarang pemerintah kita ya, dengan adanya program-program startup itu diangkat, kemudian banyak startup hackathon yang Pak Karim sering lakukan. Kan ide itu muncul, cuman apakah ide itu bisa masuk ke industri dan jadi satu produk? Ini yang menurut saya PR besar kita. Makanya kan kalau kita di industri ini kan di asosiasi kita bilang, kamu kalau bisa mengincubate di dalam perusahaanmu sendiri untuk bisa ngasilin produk, ngasilin startup, ya buat gitu. Jangan melulu ngambil dari luar. Betul. Nah, kalau ngambil dari luar, saya harus bilang kita harus punya strategi. Satu, mereka harus punya local presence di sini. PT ABCDE itu harus punya local presence di sini. Saya selalu ngajarin ke masyarakat, ke publik bahwa kalau mau bekerja sama dengan perusahaan luar apapun, pastikan mereka punya local presence di sini. Ada PT lokalnya. Karena kalau ada PT lokal, berarti ada somehow mereka pasti invest untuk buka perusahaan di sini. Mereka pasti rekrut orang kita di sini. Mereka pasti memikirkan bagaimana transfer knowledge-nya. Produk apapun itu, mau hardware, mau software gitu kan. Dan harus memenuhi kewajiban bayar pajak misalnya. Macam-macam, bayar pajak di sini, merekrut orang sini, ya kan, melakukan lokalisasi di sini. Transfer knowledge ini menurut saya yang kadang-kadang kita ini kurang push itu. Jadi kita sering kali beli barangnya dengan mudah masuk ke Indonesia, tapi mereka nggak punya local presence di sini. Belum lagi sekarang kita harusnya aware dengan lokalisasi data, di mana data kita berada. Simpel aja, kita semua pasang CCTV yang harganya 300-400 ribu itu kita beli di e-commerce, tapi data yang CCTV itu ada di luar loh, bukan di sini. Taruhnya di cloud ya. Taruhnya di cloud gitu kan, bukan cloud di Indonesia, taruhnya di luar. Mereka bisa menganalisa data gitu. Nah, itu yang menurut saya kita mesti bilang, kalau bisa develop produk lokal, ayo bangun lokal. Itu gunanya kami, peran-peran di asosiasi untuk bisa mendorong produk-produk lokal untuk bisa maju.
Meskipun memang misalnya kita masih menggunakan teknologi dari luar, kita menggunakan kemampuan dari luar, tapi dengan berjalannya waktu kita pastikan bagaimana cara agar terjadi transfer knowledge itu. I see. Jadi kata kuncinya transfer ya, transfer knowledge-nya ya. Saya ingin ngejar lagi sedikit. Kalau sudah terlanjur ya, kita bicara teknologi pemain-pemain besar ya, the game changer ya, let's say seperti Google ya, kemudian Alibaba, ya, kemudian Microsoft, ya, AWS, ya, yang memang sudah terlanjur mengakar ya di negara kita. Ada strategi khusus nggak ya, bagaimana kita bisa menghadapi mereka, ya, menghadapi dominasinya. Jadi jangan sampai suatu hari, saya ingat cerita waktu tiba-tiba waktu itu lagi heboh gitu ya, bicara PSE dan sebagainya, ada beberapa yang bandel misalnya ya, tidak ingin mengikuti compliance lokal kita di sini. Nah, tapi kemudian pemerintah dihadapkan pada posisi yang dilematis antara mau nge-ban secara frontal, tapi kemudian banyak bersuara ya, karena sudah terlanjur banyak yang pakai gitu ya, dan ini tiba-tiba kalau di-ban mereka merasa akan terganggu gitu ya, karena kita nggak siap. Gitu. Ada strategi nggak kalau bicara dari asosiasi, apa sih yang mesti kita lakukan untuk menghadapi situasi yang akan sama mungkin terjadi ke depannya? Ya, kita harus akui bahwa yang besar-besar ini mereka memang punya kekuatan kapital yang besar. Yang memang somehow mungkin negara kita perlukan. Ya, jadi satu dari segi aspek investasi, ya ini memang mereka akan tetap masuk ke Indonesia dan mungkin akan selalu diberikan karpet merah. Tapi yang harus kita pikirkan juga misalnya ya, pemain-pemain besar ini, contoh dengan adanya tadinya adalah PP 82, kemudian keluarlah PP 71 2019 yang mereka harus punya local data center di sini. Mau nggak mau kan waktu itu keras sekali gempurannya, tapi mereka bilang oke lah, kami dikasih waktu 2-3 tahun untuk bangun data centernya lokal di sini, dan mereka lakukan sampai sekarang. Artinya ada beberapa hal yang memang kita selaku bangsa, selaku negara, Anda harus ikutin aturan kami gitu loh. Dengan berbagai resikonya ya, artinya kalau resikonya itu memang bahwa kita akan tutup servisnya dan tidak bisa dipakai, ya mohon maaf, masyarakat juga harus bisa mengerti. Dan itu yang menurut saya keberhasilan di beberapa negara lain melakukan itu. Ya, karena mereka konsisten bahwa ini untuk kepentingan bersama, kepentingan negara. Apalagi sekarang ini yang lagi agak sedap-sedap ini kan cyber security. Ya kan? Perhatiin deh, ada di beberapa negara yang mereka lakukan cyber security levelnya itu udah benar-benar sampai dipegang, dikontrol oleh negara gitu. Karena apa? Mereka ingin melindungi warga negaranya loh sebetulnya. Nah, kadang-kadang kan kita mikirnya sebaliknya gitu ya. Nah, menurut saya terlepas dari siapapun mereka, mungkin mereka punya kemampuan ataupun ini yang besar dan mereka sekarang menjadi market leader, kemudian memiliki kemampuan kapital yang besar. Kita juga harus pikirkan opsi untuk yang the local bisa grow. Ya, contoh kita bicara kalau tadi yang Pak Karim sebutin itu rata-rata kalau orang taunya itu adalah cloud player misalnya. Tapi coba perhatiin deh, dalam 2-3 tahun belakangan ini local cloud player juga berkembang loh. Kenapa? Saya selalu bilang pertama bahwa kami data center ada di sini. Kami orang lokal supportnya orang Indonesia. Kita bisa ngomong, mau ngomong bahasa Jawa juga bisa. Kami punya kemampuan untuk bisa mendeliver lebih baik loh, karena kami we are near, kan deket gitu. Jadi kita mesti bisa menunjukkan value ini. Kemudian pemerintah, regulator ini membuat aturan. Ya tadilah PSE, kan sekarang sudah mulai nih. Mau masuk harus PSE, ya kan? At least terdaftar lah. Kalau terdaftar, at least kita tahu tuh siapa gitu. At least kita tahu ini orangnya siapa yang kalau ada apa-apa kita bisa hubungin siapa. Ini kan penting buat kita, karena regulator perannya di situ kan. Mereka bisa mendata dulu nih. Nah, tinggal kan tahapan yang selanjutnya melakukan whitelist. Nah, ini yang nggak berani nih, nggak banyak orang berani nih. Ya kan? Ini siapa yang melakukan peran ini gitu kan? Yang ini nggak boleh masuk, ini boleh masuk gitu. Tapi kan kita sudah lihat, misalnya contoh di Aptiknas itu ada beberapa perusahaan anggota yang menjadi whitelist, masuk ke dalam whitelistnya konsultannya BSSN misalnya. Jadi kalau saya ditanya, Pak, siapa
referensi untuk perusahaan yang bisa melakukan pentest, saya langsung tunjuk ini loh listnya, sudah resmi. Karena sudah resmi. Ya, karena sudah resmi. Gitu. Nah, whitelist ini yang menurut saya apapun bentuknya, pemerintah harus bisa lakukan itu. Dan harus berani. Ya, cuma kita bisa memproteksi market kita ya di situ. Oke. Baik. Kita akan menuju ke pembahasan mengenai artificial intelligence, tentang kecerdasan buatan ini, Pak Fengki. Jadi pengaruh AI memang ini sesuatu yang tidak bisa kita niscayakan gitu ya, sudah terjadi dan mulai kita rasakan dampaknya. Nah, kalau pengaruh AI di dalam dunia usaha, ya, terutama untuk pengaruh ke usaha dari anggota-anggota di Apikna sendiri, bagaimana pandangan Pak Fengki? Ya, ini menarik ya. Karena kalau kita di orang IT itu kita bicara namanya buzzword kan. Yeah. Ada saatnya ngomongnya ini. Nah, rupanya dalam 5 tahun belakangan ini buzzword setelah IoT adalah AI. Ya, atau ya, istilah bakunya Indonesia kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial ini memang kan kalau simpelnya bahwa ini akan bisa menggantikan routinity job. Pekerjaan-pekerjaan yang dalam 5-15 menit itu sifatnya repetitive task, itu bisa digantikan oleh sistem ini. Jadi pasti ada dampaknya, Pak. Ada yang kerjaannya biasanya ini dikerjakan oleh orang untuk membuat data, membuat report, ya udah sistem lakukan. Cuma sekarang namanya jadi AI, ya kan? AI yang lakukan. Ada yang selama ini kalau ada apa-apa, ada yang jawab chatnya, ya kan? Ada chatbotnya gitu kan? Sekarang yang jawab AI, gitu kan? Jadi sudah ada sistem AI-nya. Kalau nanyanya ini, jawabnya ini, nanyanya ini, jawabnya ini. Dan itu akan terus berkembang kan? Dia belajar terus kan? Generative AI. Jadi dia belajar terus. Pasti ada dampaknya. Jadi kita lihat itu yang paling gampang deh. Pekerjaan-pekerjaan yang repetitive task, yang di bawah 15 menit, itu yang pasti akan banyak digantikan oleh sistem. Berbasis AI. Berbasis kecerdasan artifisial ini. Oke. Positif atau negatif? Positif lah. Karena apa? Manusianya jadi harus belajar hal yang lain. Yang tidak mau belajar gimana? Yang tidak mau belajar ya, mohon maaf, kita bisa santai-santai di pantai aja kalau kayak gitu. Artinya akan terjadi eliminasi ya buat yang tidak mungkin ingin belajar, yang tidak mau mengikuti. Sangat mungkin itu. Oke. Nah, ini kita akan masuk lagi ke segmen yang berikut, bicara tentang peran TIK ya dalam dalam pemilu. Pemilu. Oh. Ya, kebetulan ini kita mau pilkada nih besok. Pilkada gitu ya. Menurut Pak Fengki gitu ya, potensi manipulasi ya seberapa tinggi? Ya, ini menarik ya. Saya pernah ingat ya, tahun 2000-an saya pernah masuk ke diundang dan memberikan presentasi terkait dengan electronic election. Dan menurut saya pasti banyak teman-teman yang lain juga diundang, karena itu pada waktu itu menjadi tema yang mungkin dipikirkan. Artinya apa? Dengan sekian banyak warga negara kita ini, masa kita mesti buka kertas dan coblos, kertas fisik kemudian dikumpulkan direkap. Secara sistem itu bisa dengan sangat simpel sekali selesai. Jadi mau pakai sistem yang manual, mau pakai sistem elektronik, kemungkinan manipulasi sih pasti selalu ada. Tinggal kan bagaimana proses transparansi itu terjadi kan. Kan kalau kita sekarang makanya mereka banyak tempatkan orang untuk bisa menjadi saksi di TPS-TPS paling ujung, ya kan gunanya buat sebenarnya itu transparansi. Tapi kalau konsep teknologinya kan udah bisa pakai paku elektronik lah, mau pakai blockchain teknologi lah, jadi two factor verification, macam-macam sudah. Kalau secara teknologi sih udah unlimited gitu, Anda mau apa gitu kan. Tapi kan kita lihat ya, dan saya lihat juga di beberapa negara pun juga tetap masih ada yang modelnya menggunakan itu karena misalnya mereka harus melihat bukti fisik, ya kan. Jadi yang penting itu menurut saya transparansinya. Transparansinya ya, dan kemudian audit prosesnya itu harus clear ya. Pasti. Oke. Baik. Nah, saya masuk ke pembahasan yang lebih sensitif ini, tapi boleh dijawab, boleh tidak. Kita bicara kebocoran data di PDN beberapa waktu yang lalu. Ini memang sampai hari ini masih menjadi sebuah perbincangan yang sangat hangat gitu ya. Memang sebenarnya tidak ingin mencari siapa benar, siapa salah gitu, tapi kasus-kasus begini kadang menggelitik ya, dan selalu audiens ingin tahu sebenarnya pihak
mana sih yang paling bertanggung jawab? Ya, apakah dari sisi pemerintahnya atau kementeriannya, atau penyedia teknologinya, atau kita yang sebagai penggunanya nih yang salah? Iya, saya rasa jawaban yang pertama adalah apa yang kita sebut namanya tata kelola. Tata kelola, governance-nya, tata kelolanya. Jadi harusnya jelas tugasnya pemerintah, tugasnya yang mendapatkan pekerjaan dari pemerintah. Penyedia teknologinya ya. Mungkin itu penyedia teknologinya, pemenang tender lah istilahnya. Pemenang tender. Kemudian dari sini siapa yang terlibat? Karena kemungkinan dia memberikan ini ke subsidiary-nya, misalnya anak perusahaannya yang memang berkonsentrasi di situ. Kemudian dari sini juga kita lihat ada kelemahan lagi proses siapa yang bertanggung jawab atas data ini, ya kan? Kemudian kita lihat saya misalnya sebagai pengguna di kementerian lembaga pemerintah daerah yang meletakkan data itu di sana, apakah sudah sangat yakin bahwa data itu misalnya aman dan di backup? Mungkin mereka tahu bahwa mereka harus punya backup, tapi karena kaitannya dengan anggaran, ya jadinya nggak dia backup gitu, karena nggak ada anggarannya misalnya gitu kan. Nah jadi ini yang secara sistematis mungkin kita harus sebutnya sebagai tata kelola. Ini yang penting. Nah dari tata kelola ini sebetulnya kita sadar nih akan beberapa hal kelemahan ya. Apakah orang-orang yang mengelola data yang sangat sensitif ini memang orang-orang yang sudah terverifikasi dan tersertifikasi dengan baik. Makanya saya bicara harus ada sertifikasi. Mungkin yang ada sekarang sertifikasi data centernya sudah uptime tier 4 gitu. Udah nggak mungkin mati lampu di situ dan problem gitu terkait dengan physical gitu. Ya kan? Tapi siapa yang bisa mengakses, apa yang bisa akses apa? Ini kembali ke human ya. Ini tata kelola. Iya. Dan apakah benar-benar kita bisa meyakinkan dan pasti bahwa orang-orang ini yang memang mengakses data-data ini memang orang-orang yang memang seharusnya mengakses. Kemudian ada nggak yang memang mereka misalnya melakukan backup, ada nggak terbukti memang ada backupnya misalnya. Jadi menurut saya ini yang menurut saya kita harus kritisi di situ kemarin. Ya, jadi kalau dari kami konteksnya lebih mengkritisi bahwa ya kita belajar sama-sama dari kasus seperti itu. Ada tata kelola, ada pentingnya backup, ya kan, ada pentingnya sertifikasi sampai ke sertifikasi orang gitu kan, memastikan gitu ya. Jadi ini yang menurut saya ini, dan terus terang ya dari kasus kemarin kita ngelihat ada yang selamat kan. Selamat karena apa? Karena mereka punya backup. Selamat karena mereka punya data center mereka yang lama masih beroperasi. Ya kan? Nah ini jadi pemikiran kita, apakah dengan konsep satu data center ini kita akan aman? Karena disinilah titik krusialnya kan, kritikalnya di sini. Kalau ini mati semua Indonesia gitu. Tapi kita lihat kemarin ada case-case yang mereka bisa selamat atau bisa recovery cepat karena mereka masih punya backup di tempat mereka. Data center lama mereka masih beroperasi, jadi dengan mudah mereka bisa alihkan layanan ke tempat mereka sendiri. Gitu. Baik. Pertanyaan terakhir nih Pak Fengki. Jadi kita bicara tentang kemandirian bangsa dalam skup teknologi gitu ya. Memang kita tidak memungkiri bahwa hampir seluruh teknologi yang kita pakai hari ini sebagian besar majority dikuasai asing gitu. Mulai dari gadget kita sebut saja ini merek gitu ya, brand apapun, kemudian sampai ke PC desktop yang kita gunakan, bahkan isi di dalam PC gitu ya, di dalam laptop, chips ya, memori dan sebagainya, rata-rata buatan asing gitu ya. Yeah. Jadi ketergantungan kita ini cukup tinggi nih, gitu ya. Dari pandangan Pak Fengki sebagai mewakili asosiasi gitu ya, apa sih yang harusnya dilakukan bersama-sama mungkin ya, memang nggak mungkin seorang diri, antara government, ekosistem untuk mendorong agar kita bisa lebih mandiri dari sisi penyediaan teknologi dan penguasaan teknologi tersebut. Ya, kita sudah lihat ya, mungkin audiens juga perhatikan ya, dalam 10 tahun belakangan ini ada 2 negara besar yang berseteru. Kemudian akhirnya kita lihat adanya terjadi, mereka akhirnya melihat kan, oh ada yang ini kami ngambil dari sana dan sebaliknya. Tapi perhatiin deh, ada kata-kata kunci yang menurut saya penting. Jadi pertama lihat chip.
chip ya. Chip itu ternyata hanya ada di beberapa negara. Bahkan yang bikin chip, desainer chipnya juga ada hanya di beberapa negara. Di beberapa negara. Nah ini kan jadi PR besar ya. Indonesia kalau nggak punya chip sendiri, mungkin bahaya. kita akan tetap akan dependable sama ini. Dan selama itu chipnya masih dari luar, ya mereka mau taruh sesuatu di situ juga bisa-bisa aja gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Ya jadi kita akan coba lihat, coba harusnya kita coba mapping mana yang ini kita bisa mulai untuk bikin dan kita harus punya sendiri. Itu yang mungkin secara nasional kita harus pikirkan ya. Ya kita lihat kemarin ada keberhasilan India meluncurkan pesawat ke angkasanya. Dan mereka lakukan itu sekian lama kan? Karena mereka nggak mau bergantung. Iya, karena mereka nggak mau bergantung sama negara lain gitu. Nah, jadi itu message-nya. Apakah kita mau terus bergantung sama negara lain? Kalau mau terus bergantung sama negara lain, ya kita akan seperti ini terus. Tapi kalau kita bilang, oke, kita harus pikirkan, misalnya yang paling simpel deh, oke Pak, kita nggak mungkin sekarang ini kami pakai operating system W dan operating system A misalnya gitu kan. Tapi mungkin kita harus punya nih satu operating system yang itu adalah anak-anak Indonesia buat. Yang kalau kita bikin kodenya kita pastikan itu nggak ada ngelempar data kemana ke sini misalnya gitu. Tapi kita mesti punya arahan seperti itu. Nah siapa nih yang bisa ngarahin? Kan bukan di asosiasi doang. Asosiasi kan ngomong ya penting kita harus punya produk sendiri, kita harus punya kemampuan mandiri sendiri. Tapi kan nggak berdaya sepenuhnya kami. Pemerintah yang harus berani ngambil gerakan, masyarakat yang harus terus mendukung upaya kemandirian itu. Harus mendorong percepatan. Harus mendorong percepatan. Tapi mungkin tidak semua kita bisa lakukan. Ada yang kita bisa lakukan. Terus terang ya, ada beberapa teman-teman yang beberapa grup perusahaan yang sudah mulai mikirin, Pak, kita harus punya chip sendiri loh, Pak. Makanya Aptignas berapa tahun lalu menggagas chip Nusantara. Kenapa? Karena mungkin kita nggak punya chip untuk kita punya handphone, tablet segala macam. Tapi apa yang kita bisa mulai? IoT, Pak. IoT kita harus punya chip sendiri agar ini bisa berkembang dan kita pakai itu skalanya mungkin kecil dulu gitu kan. Tapi nanti bisa grow gitu. Kan sekarang ini semua udah terkoneksi, saling interconnected. Pasti perlu IoT. Perangkat-perangkat kita makin kecil loh. Iya kan? Bisa bayangin nih. Ini apa nih namanya? Ring. Smart ring. Smart ring udah. Segini dia bisa dapat data saya, tidur jam berapa segala macam. Kesehatan saya bisa dimonitor ini dan ini data centernya nggak di sini gitu loh. Nah cilaka kan? Ini IoT loh. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin kita bisa mulai. Teman-teman software ada yang mulai bikin platform sendiri, Pak. Sudah, kami lihat itu. Operating system sendiri, sudah, kami lihat itu. Sekarang kita mau pakai nggak tinggal gitu kan. Operating systemnya tersedia dan itu bisa di-download langsung, meskipun memang berbasis pakai operating system yang lain, tapi yang dikembangkan gitu. Nah, tinggal kita mau gunakan nggak gitu. Oke. Nah ini yang kita mesti pikirkan. Ini saya masuk ke pertanyaan terakhir ini untuk penutup ya sekalian. Ya. Kita mencermati bahwa perkembangan di era teknologi, era digital ini memang sangat dinamis ya, perkembangannya cepat sekali. Kira-kira pesan apa yang bisa Pak Fengki sampaikan ya, tips strategi buat para business owner, para pengusaha TIK gitu ya, agar bisa tetap survive, sustain gitu ya di era yang sangat dinamis ini? Ya yang pertama sih tentu kita harus keep learning sih menurut saya. Keep learning ya. Terus belajar ya. Karena ya ini kalau kebetulan di industri TIK ini kan sangat dinamis. Ya, Anda merem sebentar melek ada teknologi baru gitu, ada perangkat baru gitu. Jadi harus keep learning. Yang kedua ya memang harus keep fighting sih. Keep fighting. Oke. Ya, kalau kita harus tetap semangat ya untuk terus membangun Indonesia. Meskipun misalnya kita punya berbagai keterbatasan, tadi kita sudah bahas kan banyak keterbatasan kita, tapi kita akan lihat pemerintah yang baru ini bagaimana gerakannya, ya apakah semakin digital melayani, ya kan, atau bagaimana jangan balik jangan mundur aja gitu kan, kita kan ingin melihat semua semakin baik gitu, jadi harus keep fighting. Oke. Baik, thank you Pak Fengki. Jadi kita sekali lagi menyampaikan terima kasih sudah hadir berbagi insight ya, berbagi tips, strategi dan wawasan buat audiens PodX dimanapun berada.
Kita akan jumpa kembali dalam episode PodX yang akan datang dengan narasumber yang lebih excited. Saksikan terus PodX.